Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Aulia dengan NIM E1E022070 kelas 4C dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian dan analisis kurikulum dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Ervan SPD MPD dan Ibu Dr. Siti Istianingsih MPD. Video ini berisi tentang salah satu modul ajar yang akan saya modifikasi, yakni modul ajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 4 sekolah dasar. Beberapa bagian dari modul ajar yang akan saya modifikasi yaitu yang pertama cover, yang kedua identitas modul, yang ketiga kompetensi awal, yang keempat profil pelajar Pancasila, yang kelima target peserta didik, yang keenam model pembelajaran, yang ketujuh kegiatan pembelajaran bagian orientasi, yang kedelapan tugas proyek pembelajaran, yang kesembilan kegiatan penutup, yang kesepuluh asesmen atau penilaian, yang ke-11 lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang ke-12 glosarium. Ini adalah modul ajar asli yang belum sama sekali saya modifikasi. Nah, kemudian jika dilihat pada modul ajar ini belum ada covernya. Jadi di sini saya memutuskan untuk menambahkan modifikasi bagian cover. Di sini kita tekan ke bawah dulu. Setelah diberikan space tempat, kita tinggal memasukkan gambarnya. Nah, jika sudah pas seperti ini, tinggal tarik yang di bawah. Ini adalah tampilan dari cover modul ajar yang saya modifikasi, yang saya buat dari aplikasi Canva. Nah, alasan saya menambahkan cover di sini yaitu untuk lebih memperindah tampilan awal dari modul ajar. Kemudian, supaya modul ajar ini itu tidak terlihat terlalu monoton. Kemudian kita lihat lagi di judulnya yaitu modul ajar kurikulum Merdeka 2022. Di sini ada kata prototype. Nah, di sini arti dari kata ini yaitu rencana awal. Menurut saya, untuk yang bagian ini, kata ini itu tidak perlu ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke identitas modul. Di sini saya memutuskan untuk menambahkan elemen di bagian sini. Di sini kita tulis sosial. Membedakan mana yang telah saya modifikasi, saya berikan warna atau blok menjadi hijau. Di bawahnya ini juga kita tambahkan capaian pembelajaran. Di sini kita blok hijau juga. Kita lihat lagi. Nah, ini kita tambahkan lagi di bagian jumlah pertemuan. Kita tambah di sini jumlah pertemuan. Tidak dirubah, tetapi di sini saya menambahkan keterangan 24 dikali 35 menit. Seperti ini. Ini yang kita tambahkan di blok. Kemudian kita lihat ke kompetensi awal. Dan di sini kompetensi awal ini saya berniat untuk menambahkan beberapa informasi pembuka di awalnya, yaitu kompetensi awal yang harus dimiliki. Di sini kita hapus, yaitu mengenai materi dan karakteristiknya. Di sini
kita tarik sedikit untuk merapikan. Nah, seperti ini. Dan di sini diblok sebagai tanda bahwa ini bagian modifikasi. Kemudian untuk profil di sini sudah tepat, cuma saya ingin sedikit menambahkan. Mungkin seperti ini. Untuk yang saya tambahkan, ini seperti implementasinya. Di sini saya akan blok bagian yang saya tambahkan. Bagian yang saya tambahkan di sini saya blok. Ini sudah diblok. Kemudian bagian ini juga semua yang dimodifikasi itu diberikan warna hijau sebagai penanda. Nah, ini. Kemudian selanjutnya di sini kita cari bagian yang akan dimodifikasi. Untuk bagian yang ini itu sudah pas. Nah, di target peserta didik. Di target peserta didik ini saya akan menambahkan peserta didik dengan kesulitan belajar. Dan di sini saya menambahkan peserta didik dengan kesulitan belajar. Alasan kenapa saya menambahkan bagian peserta didik dengan kesulitan belajar ini itu karena karakter setiap peserta didik itu kan bermacam-macam atau beragam. Nah, sehingga pasti sangat memungkinkan untuk adanya peserta didik yang akan mengalami kesulitan belajar. Karena itu menurut saya bukan hanya peserta didik reguler atau tipikal dan peserta didik dengan pencapaian tinggi saja yang dijadikan target peserta didik, tetapi peserta didik dan kesulitan belajar ini juga perlu ditambahkan di dalam target peserta didik ini. Baik, lanjut ke model pembelajaran. Nah, di sini saya ingin memodifikasi bagian model pembelajarannya, yaitu di sini saya tambahkan mode. Di sini kita hapus dulu. Mode ini kan ada yang daring dan luring. Nah, di sini kita pakai yang tatap muka. Di sini kita pakai yang tatap muka, tapi sebelum itu kita taruh dulu di sini mode pembelajaran. Nah, di sini mode pembelajarannya yaitu tatap muka. Model pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran. Project based learning. Dalam kurung PJBL. PJBL. Nah, ini kemudian yang terakhir di sini saya ingin menambahkan metodenya, metode pembelajaran. Metode pembelajarannya di sini itu ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, apalagi demonstrasi. Guru mencontohkan, demonstrasi, dan juga penugasan proyek. Nah, penugasan proyek ini nanti itu ada di tugas akhir, di tugas berkelompok. Pembelajaran project based learning ini saya pilih karena setelah saya baca di modul ajar asli ini itu
lebih mengarah ke project based learning ini. Di sana itu kan ada proyek, kemudian berbasis masalah dan sebagainya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kayak bagian tujuan kegiatan pembelajaran ini sudah pas, pemahaman bermakna juga sudah pas, pertanyaan pemantik ini juga sudah pas. Kemudian kita rubah atau modifikasi di bagian kegiatan pembelajaran ini. Oke. Isi kemudian baik, kita lanjut. Di sini sudah pas menurut saya. Kita cari lagi di setelah kegiatan inti itu kan ada kalimat ciri-ciri. Nah, ciri-ciri di sini menurut saya harus diganti menjadi karakteristik. Kenapa? Karena di bagian atas itu kan penyebutannya itu karakteristik, bukan ciri-ciri. Jadi untuk menyinkronkan antara yang satu dengan yang lainnya, kita ubah saja menjadi karakteristiknya. Dan nah, ini dari tadi kan kita sebutnya peserta didik. Di sini berarti harus peserta didik juga, peserta didik. Setelah tadi ada kata semua ya, semua. Nah, di sini peserta didik di blok. Nah, ini sesuai. Nah, di sini mungkin perlu ditambahkan. Sudah tepat. Kemudian untuk kegiatan penutup di sini menambahkan sedikit. Di sini guru dan ini jangan pakai siswa tapi peserta didik. Kemudian yang keenam, guru merencanakan tindak lanjut apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Berdasarkan evaluasi dari pembelajaran pada modul ajar ini. Kemudian yang kita modifikasi lagi, refleksi ini sudah pas, tidak ada yang perlu diganti. Nih, di sini mungkin perlu ditambahkan berupa tabel untuk nama kelompok yang tadi telah dibagi. Di sini mungkin saya ingin menambahkan seperti ini. Di sini nama kelompok. Setelah itu kita buatkan tabel. Di sini, nah, kita cari tabel. Mungkin hitungannya ke samping itu ada sekitar 8. Di sini ada 8. Kemudian di sini kita pakai 6. Tidak apa-apa, berjarak lumayan lah. Biar rapi saja. Ini kita blok dulu. Karena ini yang dimodifikasi. Nah, di sini kita lihat apakah ada yang dirubah. Nah, ini peserta didik. Kita cari lagi. Mungkin di sini perlu ditambahkan. Nah, di sini saya ingin menambahkan keterangan
keterangan, kita blok, terus yang bawahnya petunjuk nilai, ini kita bold juga. Kemudian di sini matikan dulu boldnya. Nah ini ya, nilai akhir sama dengan, baru kita buat kriteria penilaian atau di luar nilai yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke ini yang telah saya modifikasi. Di sini kita blok dulu. Di sini saya sudah menambahkan LKPD dalam bentuk pilihan ganda 5 soal saja. Di sini saya juga telah menambahkan kunci jawaban. Di sini nilai dan profil orang tua. Ini bahan bacaan guru. Peserta didik tidak ada yang perlu ditambahkan. Sini sudah cukup menurut saya. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menambahkan bagian glosarium. Memodifikasi modul ajar ini di bagian glosarium keseluruhannya, karena menurut saya glosarium yang ditulis di sini itu tidak pas, karena yang sebenarnya pengertian dari glosarium ini yaitu kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Sedangkan di sini tidak ada kumpulan daftar kata atau istilah penting yang dimasukkan atau digunakan di sini. Padahal setelah saya baca dari atas itu banyak sekali istilah-istilah yang penting untuk ditaruh di glosarium. Jadi di sini bagian ini saya akan hapus dan saya akan menambahkan beberapa istilah atau kata-kata penting yang mungkin perlu ditambahkan di bagian glosarium ini. Di sini saya contohkan. Pertama itu perubahan wujud benda, kemudian ada zat, kemudian ada karakteristik, kemudian volume. Nah ini kan kata-kata yang ada istilah-istilah yang penting. Nah ini untuk glosariumnya, kata-kata atau istilah-istilah penting yang perlu dimasukkan. Nih yang telah dimodifikasi. Untuk daftar pustaka mungkin cukup. Nah kita lihat dari awal. Ini yang telah saya modifikasi. Yang pertama tadi saya sudah memodifikasi cover, kemudian bagian identitas modul, elemen capaian pembelajaran, terus jumlah pertemuan alokasi waktu. Elemen capaian pembelajaran ini itu saya dapatkan dari aplikasi Merdeka Mengajar. Kemudian di sini kompetensi awal yang saya rubah beberapa, saya tambahkan. Terus di sini profil pelajar Pancasila juga saya tambahkan beberapa. Target peserta didik, model pembelajarannya. Ini sedikit komponen. Nah, komponen inti. Nah, udah.
Kemudian di kegiatan pembelajaran di bagian kegiatan orientasi atau pembukanya saya tambahkan beberapa. Di sini juga saya perbaiki kata-kata yang tidak berkesinambungan. Kemudian saya juga memodifikasi di bagian tugas proyek pembelajarannya. Untuk refleksi tidak ada yang saya ubah. Terus ini asesmen penilaiannya saya tambahkan. Di sini ada keterangan, petunjuk nilai, dan kriteria penilaian. Kemudian di sini untuk LKPD, di sini saya menambahkan juga ada 5 soal pilihan ganda yang mudah. Dan yang terakhir di sini glosarium. Yang saya sesuaikan dengan apa itu maksud dari glosarium. Nah, ini yang telah saya modifikasi. Yang tadinya ada 20 halaman, sekarang menjadi 23 halaman. Baik, itulah tadi video memodifikasi modul ajar yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.